Dialog ilmu kepolisian. Membicarakan ilmu kepolisian tentu kita akan terus mendialogkan. Berbicara apa saja, salah satunya kita membahas tentang media dan juga kajian budaya. Di era kekinian, era digital, perlu kita memahami ada, kalau yang dikenal postmodernisme dan budaya pop, ini juga bisa menjadi satu bagian kondisi-kondisi sekarang ini, atau media sekarang ini sangat penuh dengan hiruk-pikuk yang berkaitan dengan media online, media sosial. Ini akan mematikan media-media mainstream yang ada. Setidaknya usaha bisnis media ini akan bergeser. Tentu juga berkaitan dengan ekonomi, seni, budaya, atau apapun juga mulai masuk kepada dunia virtual. Gesekan-gesekan antara virtual dan aktual ini bisa terjadi. Nah, ini kita perlu membahas dan memikirkan bagaimana keteraturan tetap ada. Nah, ini juga ternyata ada salah satu tulisan dari Rostapcel, kuasa di media Indonesia. Ini ada satu kalimat dari David Tehil sebagai bagian dari Asia Research Center dari Mudrock University. Barang siapa ingin memahami masyarakat dan politik Indonesia kontemporer dan memakai media sebagai titik masuknya atau sebagai perangkat pemahaman akan dimudahkan oleh kajian Tapsel. Jadi bisa saja kita melihat media ini dengan apa saja kalau kita melihat kajian ini. Ini kekuasaan penguasaan atas sumber daya, ini potensi konflik. Maka belajar ilmu kepolisian memang ada suatu dialog yang menghubung-hubungkan kaitan dengan kekinian, isu-isu penting atau apa saja. Nah, konteks ini tentu kita juga perlu kajian media. Kajian media ini sangat penting. Karena kalau lihat dari penelitian-penelitian, kajian-kajian di sini, ternyata ini ada oligarki media ini ada. Media juga melakukan suatu kontra oligarki. Dan ada mungkin semacam ekosistem digital. Nah, di sini sangat menarik. Jadi ada konglomerat digital. Para konglomerat digital itu juga akan berdampak pada kuasa dan penguasa. Nah, ini juga menjadi potensi konflik. Kita tahu di era post-truth tentu banyak sekali hal-hal yang kontraproduktif. Memang awal-awalnya kalau kita melihat banyak hal dari radio dulu yang kuno ya, hanya suara dengan sandi, dengan morse. Ini sekarang di era digital sudah bisa sedemikian cepat sehingga bisa menembus batas ruang dan waktu. Nah, oleh sebab itu maka polisi dan kajian pada media sosial ini menjadi sangat penting, karena kalau kita akan melihat konflik dan potensi konflik ini juga harus kita memikirkan, karena prediksi-prediksi apa yang terjadi dengan media-media yang seperti ini tatkala dikuasai kaum-kaum yang tidak benar atau yang bisa membuat hoax atau memprovokasi atau melakukan hal yang kontraproduktif, membunuh karakter dan lain sebagainya bisa dilakukan, bisa di-branding melalui media. Oleh sebab itu maka perlu ada kemampuan berpikir kritis. Nah, berpikir kritis di era digital ini sudah juga agak dibahas oleh Pak Kasidin Sitohang. Ini bisa menjadi rujukan ya, acuan untuk kita mengembangkan ilmu kepolisian kaitan dengan dengan hal-hal yang berkaitan. Kenapa harus berpikir kritis? Kenapa kita harus melihat dan memahami makna di balik gejala fakta? Bagaimana kita menghubungkan? Bagaimana kita bisa memberikan suatu kejelasan, ketepatan, presisi, relevansi, kedalaman, keluasan, logika, maknanya, kewajaran, sampai hal-hal yang sifatnya konseptual sampai kepada yang pragmatis. Nah, ini semua bisa dilihat, dianalisa, karena kepentingan polisi ini juga perlu berpikir jaringan. Nah, ini Pak Rudi Aksianto juga sudah membuat ini. Beliau mengatakan, ketika aku sendiri, aku bukan siapa-siapa. Karena terkoneksi, maka aku ada. Dunia memang tak selebar daun kelor, kini hanya dengan selebar layar HP. Artinya dalam. Ketika ini memang ketika sendiri ya, memang bukan siapa-siapa, tapi ketika terkoneksi ini akan menjadi ada.
karena dunia ini sekarang bukan lagi istilah selebar daun kelor, tapi selebar layar HP. Ini suatu peringatan bahwa jaringan, berpikir jejaring ini sangat penting. Nah, disinilah kita bisa melihat di era digital, maka kajian-kajian ini bisa dikemas sedemikian rupa. Maka kita juga perlu belajar untuk manajemen media. Bukunya banyak sekali tentu yang bisa kita sampaikan. Ini ada yang disunting Diah Hayu Rahmitasari, ini juga bisa menjadi suatu acuan. Kemudian kita juga ada buku tentang kajian-kajian kebudayaan yang banyak sekali, dan ini bisa menjadi upaya untuk mengisi. Nah, ini bahkan ada yang mengatakan dunia itu singkat, maka pikniklah. Nah, piknik ini tidak harus selalu piknik secara secara faktual, secara konvensional, tapi juga secara digital. Ini semua bisa dilakukan. Maka dalam menjaga keteraturan sosial melalui dialog ilmu kepolisian akan ada banyak cara untuk bisa menemukan bagaimana mewujudkan, memelihara keteraturan sosial agar penggunaan media ini pun juga bisa produktif dan bisa mengkonter hal-hal yang kontraproduktif.